Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa. Di balik kejayaan Kekaisaran Timuriah, terukir sosok Timur Leng yang ditakuti sekaligus dipuja. Sebagai penguasa Asia Tengah pada abad 14, ia dikenal tak hanya karena kepiawaiannya dalam berperang, tetapi juga kekejamannya yang menggetarkan dunia. Apakah Timur Leng layak dipandang sebagai pahlawan yang memulihkan kejayaan Mongol? Ataukah ia hanya seorang penakluk brutal yang meninggalkan jejak berdarah di setiap langkahnya? Berikut kami ulas seputar fakta dan misteri karir Timur Leng yang masih menjadi perdebatan sejarah dunia versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Timur Leng, atau lebih dikenal sebagai Tamerlane, merupakan pendiri Kekaisaran Timuriah di Asia Tengah pada abad 14. Ia memanfaatkan ketidakstabilan Kekaisaran Chagatai, salah satu penerus Kekaisaran Mongol, untuk mendirikan kekuasaannya sendiri pada tahun 1370-an. Lahir dari suku Barlas, subkelompok bangsa Mongol yang menetap di Uzbekistan modern, Timur berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya, Taragai Badur, adalah kepala suku. Timur sering disebut-sebut sebagai keturunan Genghis Khan, meskipun klaim ini diragukan oleh banyak sejarawan. Salah satu pengelana dan penulis terkenal, Ahmed bin Arab Shah, menyebutkan hal ini dalam catatannya yang berjudul Tamerlane or Timur, the Great Amir. Namun sebagian besar informasi tentang Timur Leng berasal dari manuskrip abad 18 dan 19 yang seringkali bercampur dengan mitos, sehingga sejarah hidupnya sulit dipastikan secara akurat. Timur Leng lahir pada tahun 1336 di Kes, sebuah kota yang terletak sekitar 80 km dari Samarkand, wilayah yang kini dikenal sebagai Shahrisabz di Uzbekistan. Keluarganya memiliki hubungan erat dengan Kekaisaran Chagatai. Di masa mudanya, Timur dibesarkan di Bukhara, di mana ia bertemu dengan istri pertamanya, Al-Jaiturkanaga. Selama hidupnya, Timur memiliki banyak istri dan selir yang sebagian besar dinikahinya untuk memperluas kekuasaan politiknya. Pada abad 14, Kekaisaran Chagatai berada dalam keadaan terpecah belah. Sejak tahun 1347, wilayah Mogolistan yang kini mencakup wilayah Xinjiang di Tiongkok memisahkan diri dari Chagatai. Kekacauan ini disebabkan oleh perseteruan antara klan nomaden lokal dan pemerintahan Chagatai. Selain itu, pemimpin Chagatai dinilai telah menyimpang dari tradisi nenek moyang, termasuk Genghis Khan, terutama setelah mengadopsi Islam. Kebijakan pajak yang memberatkan juga memperparah situasi internal. Pada tahun 1357, Timur Leng menyatakan kesetiaannya kepada Tugluk Timur, seorang pemimpin Chagatai yang kemudian menjadi kaisar antara 1360 dan 1363. Pada tahun 1361, Timur menjadi menteri di bawah kepemimpinan Gubernur Transoksania, Ilyas Hoja, putra Tugluk Timur. Namun tidak lama kemudian, Timur membelot dan bergabung dengan saudaranya Amir Husain dalam sebuah pemberontakan. Mereka berhasil mengalahkan Ilyas Hoja pada tahun 1364 dan segera menaklukkan Transoksania pada tahun 1366. Kekuatan Timur terus tumbuh, dan setelah kematian istrinya pada tahun 1370, ia merasa lebih bebas untuk bergerak melawan Amir Husain. Timur akhirnya mengalahkan Husain dalam pengepungan di Balkh, Afghanistan, dan membunuhnya.
Kemenangan ini membuat Timur Leng mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa sah Kekaisaran Chagatai dan pemimpin upaya untuk memulihkan kekuatan Mongol. Akan tetapi, meskipun mengklaim dirinya sebagai penerus Kekaisaran Mongol di Asia Tengah, Timur Leng tidak secara penuh berdarah Mongol. Karena itu, ia tidak mengambil gelar Khan melainkan Amir, yang berarti pemimpin dalam bahasa Arab. Kekaisaran yang ia dirikan kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Timuriah. Dalam 2 dekade berikutnya, Timur Leng memperluas pengaruhnya di seluruh Asia Tengah dengan cepat. Pada tahun 1380, Timur memimpin invasi ke Rusia untuk membantu sekutunya Tokhtamasih yang memimpin gerombolan emas. Tokhtamasih hendak merebut kembali Lituania, dan Timur Leng membantu sekutu lamanya itu. Namun hubungannya dengan Tokhtamasih kemudian memburuk, dan Timur menyerang gerombolan emas pada tahun 1391 dan 1395, menghancurkan ibu kota mereka, Sarai, dan menaklukkan Moskow. Sementara Timur Leng sibuk di Rusia, Persia memberontak terhadap kekuasaannya. Timur segera merespon dengan brutal, menghancurkan pemberontakan di Persia dan menaklukkan seluruh wilayah tersebut pada tahun 1385. Dengan kekejamannya, Timur Leng menanamkan rasa takut yang mendalam di antara musuh-musuhnya. Pada tahun 1398, Kekaisaran Timuriah melancarkan serangan besar-besaran ke India. Dengan pasukan berjumlah 90.000 orang, Timur menaklukkan Kashmir, Delhi, dan wilayah utara India lainnya. Kesultanan Delhi yang sedang berada dalam kondisi kacau setelah kematian Sultan Firuz Shah Tughlaq pada tahun 1388 tidak mampu menahan serangan Timur Leng. Dalam penaklukan ini, Timur Leng mengulangi kekejaman Mongol sebelumnya dengan menghancurkan kota-kota besar dan membantai penduduknya. Salah satu tindakan paling kejam yang dilakukan Timur Leng adalah pengepungan Baghdad pada tahun 1401. Kota besar ini, yang sebelumnya menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam, dihancurkan oleh pasukan Timur dengan ribuan orang dibunuh. Serangan ini mengingatkan pada kebrutalan penaklukan Mongol sebelumnya. Timur Leng juga menantang Kekaisaran Ottoman yang masih muda pada saat itu. Kemenangan Timur atas Ottoman disambut baik oleh bangsa Eropa yang memandang Kekaisaran Ottoman sebagai ancaman. Namun meskipun berhasil mengalahkan mereka, Timur tidak terlalu fokus pada Eropa. Ambisinya terpusat pada Tiongkok yang berada di bawah kekuasaan dinasti Ming. Ia bermaksud menaklukkan Tiongkok dan mengembalikan kejayaan Mongol yang telah diruntuhkan oleh dinasti Yuan. Akan tetapi, ambisinya untuk menaklukkan Tiongkok terhenti. Pada tahun 1405, ketika ia memimpin pasukannya ke Tiongkok, Timur Leng jatuh sakit dan meninggal di Otrar, wilayah Kazakhstan modern. Dengan kematiannya, mimpinya untuk menaklukkan Tiongkok tidak terwujud dan tidak diteruskan oleh penerusnya. Meskipun Timur Leng dipuja sebagai pahlawan di Uzbekistan modern, terutama di kota Samarkand yang ia jadikan ibu kota, reputasinya di wilayah lain sangat kontroversial. Kota-kota seperti Khiva memiliki kenangan buruk terhadap kekejaman Timur yang menghancurkan kota mereka dan membantai penduduknya. Selain itu, meskipun Timur Leng adalah seorang Muslim, banyak yang meragukan apakah ia layak dianggap sebagai pahlawan Islam, mengingat banyaknya kota-kota besar peradaban Islam yang ia hancurkan, termasuk Baghdad. Timur Leng, seorang penakluk yang luar biasa kuat, tetapi juga dikenal karena kekejamannya. Di satu sisi, ia dipuja sebagai pahlawan, namun di sisi lain, ia dikenal sebagai perusak peradaban.
Demikian seputar fakta dan misteri karir Timur Leng yang masih menjadi perdebatan sejarah dunia versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar fakta dan misteri karir Timur Leng, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.